Selamat pagi, siang, dan sore Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, serta Bapak Gumilang Aryo Sadewo selaku dosen pembimbing skripsi. Pada kesempatan kali ini, saya, Aulia Anggia Oktaviani, akan memaparkan dan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pola Konsumsi Rokok Terhadap Situs Kemiskinan Rumah Tangga di Indonesia dalam Jangka Panjang. Skripsi ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pendahuluan, landasan teori dan tinjauan pustaka, data dan metodologi, hasil dan pembahasan, serta simpulan. Pertama, saya akan memaparkan bagian pendahuluan. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang kompleks di Indonesia sejak dulu. Hingga saat ini, pemerintah telah menerapkan berbagai program yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Tetapi dampak yang ditimbulkan dari program-program tersebut relatif kecil, dan dalam 10 tahun ke belakang, tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 10%. Studi terdahulu menunjukkan bahwa determinan kemiskinan di Indonesia antara lain capaian pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, aset fisik, status pekerjaan, shock kesehatan negatif, dan akses terhadap program kredit mikro. Selain itu, kemiskinan di Indonesia seringkali diasosiasikan dengan perilaku penduduk miskin yang cenderung kontraproduktif yang dapat menghambat penduduk miskin keluar dari kemiskinan. Salah satunya adalah konsumsi rokok. Berdasarkan penghitungan BPS, rokok menjadi komoditas penyumbang kedua terbesar terhadap garis kemiskinan di Indonesia setelah beras. Studi terdahulu menunjukkan bahwa rumah tangga dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan diasosiasikan dengan kebiasaan merokok yang lebih tinggi daripada rumah tangga dengan pendapatan di atas garis kemiskinan. Pada lingkup Indonesia, ditemukan bahwa individu dengan status ekonomi miskin secara signifikan berhubungan dengan perilaku merokok. Kebiasaan konsumsi rokok terbukti berkaitan dengan kemiskinan, tetapi bagaimana dan seberapa besar pengaruhnya terhadap kemiskinan masih relatif cukup jarang dibahas, terutama di Indonesia. Kemudian diperoleh pertanyaan penelitian berupa bagaimana pengaruh pola konsumsi rokok terhadap status kemiskinan rumah tangga dalam jangka panjang, baik untuk seluruh sampel maupun untuk rumah tangga yang bertempat tinggal di desa dan yang bertempat tinggal di kota. Tujuan dari penelitian ini antara lain yang pertama, mengisi kesenjangan literatur yang membahas pengaruh pola konsumsi rokok terhadap status kemiskinan rumah tangga dalam jangka panjang. Yang kedua, mengetahui dan menunjukkan bukti empiris pengaruh pola konsumsi rokok terhadap status kemiskinan rumah tangga jangka panjang. Serta, mengetahui dan menunjukkan bukti empiris bagaimana pengaruh pola konsumsi rokok terhadap status kemiskinan rumah tangga di desa dan di kota dalam jangka panjang. Kemudian, dalam menjawab pertanyaan penelitian, penulis telah melakukan studi literatur. Kemiskinan memiliki berbagai bentuk dan definisi, antara lain seperti kemiskinan finansial, sosial, lingkungan, dan kemiskinan musiman. Dalam penelitian ini, definisi kemiskinan yang digunakan adalah kemiskinan absolut, yang merupakan kondisi ketika individu maupun rumah tangga kurang atau tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok atau dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Dan dalam menentukan status kemiskinan individu maupun rumah tangga, dapat menggunakan garis kemiskinan yang merupakan sejumlah nominal yang ditentukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Garis kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada garis kemiskinan provinsi yang dirilis oleh BPS. Per September 2022, persentase penduduk miskin di Indonesia berada pada kisaran 9,57%, dengan target sebesar 7 hingga 6% pada tahun 2024. Salah satu hambatan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah perilaku kontraproduktif penduduk miskin, utamanya kebiasaan merokok. Penduduk miskin seringkali dikaitkan dengan kebiasaan merokok, karena bagi penduduk miskin, merokok merupakan suatu aktivitas atau kebiasaan yang dilakukan untuk mengurangi perasaan negatif seperti stres dan kekhawatiran berlebih. Rokok menjadi sarana hiburan bagi penduduk miskin yang mampu memberikan kebahagiaan sementara, mudah diakses, relatif murah, dan memberikan utilitas yang relatif tinggi. Dalam literatur yang membahas hubungan antara perilaku merokok dan kemiskinan, Sri Rama Reddy menemukan bahwa penduduk miskin memiliki prevalensi merokok lebih tinggi daripada penduduk tidak miskin. Kemudian Rahim, Suksaraj, dan Jaya Spasti dalam studinya menemukan bahwa individu dengan status ekonomi miskin secara signifikan berhubungan dengan perilaku merokok. Selanjutnya, Dartanto, Muiz, dan Otubo menemukan bahwa rumah tangga dengan proporsi pengeluaran tembakau dan alkohol yang relatif tinggi cenderung menjadi miskin dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan karena, menurut studi yang dilakukan WHO DKK, Haustein, Widome DKK, ditemukan bahwa konsumsi rokok memakan sebagian besar anggaran rumah tangga miskin dan menimbulkan beban keuangan yang lebih berat daripada rumah tangga tidak miskin.
Liu DKK merincikan bahwa proporsi konsumsi rokok rumah tangga miskin berkisar antara 11 hingga 46%, sedangkan rumah tangga tidak miskin hanya sebesar 4 hingga 7%. Selain itu, konsumsi rokok juga meningkatkan pengeluaran medis yang disebabkan oleh kebiasaan merokok sebesar 6,5%. Kemudian John Ross dan Blecher, Sun dan Shalupka, dan Vladislav menemukan bahwa konsumsi rokok menyebabkan terjadinya crowding out effects atau mendorong rumah tangga untuk mengurangi konsumsi kebutuhan rumah tangga lainnya seperti pendidikan dan makanan. Crowding out effects dapat menyebabkan rumah tangga mengalami kerawanan pangan serta meningkatkan probabilitas individu memperoleh upah yang relatif rendah dan mengalami working poverty. Hal ini dapat menyebabkan atau mendorong rumah tangga untuk menjadi miskin dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah bagian data dan metodologi. Penelitian ini menggunakan data IFLS gelombang 4 dan 5 dengan unit sampel berupa rumah tangga. Jumlah observasi akhir yang tersedia dari penelitian ini adalah sejumlah 15.450 observasi yang terdiri dari 7.725 rumah tangga panel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi binomial logistik yang diadopsi dari metode yang digunakan oleh Dartanto, Muiz, dan Otsubo, Dartanto dan Nurholis, serta Dartanto dan Otsubo dengan model sebagai berikut. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah status kemiskinan rumah tangga dengan variabel independen utama atau variabel of interest berupa rasio MCEXT atau rasio pengeluaran rokok rumah tangga. Dan dalam melakukan proses regresi juga dilakukan estimasi average marginal effects dan cluster robust standard error dan selain itu untuk mengatasi missing value digunakan metode missing indicator method. Variabel kontrol lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah karakteristik rumah tangga yang terdiri dari rasio pengeluaran rokok, rasio pengeluaran makanan, pengeluaran per kapita, total aset, luas lahan, jumlah anggota rumah tangga, dan domisili tempat tinggal. Serta karakteristik kepala rumah tangga yang terdiri dari status merokok, rata-rata konsumsi rokok per hari, jenis kelamin, usia, capaian pendidikan, sektor pekerjaan, status pekerjaan, dan jam kerja kepala rumah tangga. Hasil estimasi untuk seluruh sampel menunjukkan bahwa rasio pengeluaran rokok rumah tangga dan status merokok KRT berpengaruh positif, sedangkan rata-rata jumlah konsumsi rokok KRT per hari berpengaruh negatif terhadap status kemiskinan rumah tangga dalam jangka panjang. Rasio pengeluaran rokok rumah tangga secara statistik signifikan meningkatkan probabilitas rumah tangga menjadi miskin dalam jangka panjang. Hal serupa juga ditemukan dalam studi yang dilakukan oleh Siapus bahwa rumah tangga miskin diasosiasikan dengan rasio pengeluaran rokok yang lebih tinggi dan berdampak negatif pada kesejahteraan rumah tangga dalam jangka panjang. Temuan selanjutnya yaitu jumlah rata-rata konsumsi rokok KRT per hari secara statistik signifikan menurunkan probabilitas rumah tangga menjadi miskin dalam jangka panjang sebesar 0,05%. Hal ini disebabkan karena rumah tangga tidak miskin memiliki daya beli yang lebih tinggi. DKK menemukan bahwa rumah tangga tidak miskin mengkonsumsi sebanyak 15,5 pak rokok dalam 1 bulan, sedangkan rumah tangga miskin hanya 7,6 pak rokok. Rumah tangga dengan KRT yang pernah dan masih merokok memiliki probabilitas lebih tinggi dalam menjadi miskin dalam jangka panjang daripada rumah tangga dengan KRT bukan merokok. Meski untuk rumah tangga dengan KRT yang masih merokok tidak signifikan secara statistik. Kramaro menjabarkan bahwa walaupun individu telah berhenti merokok, risiko kesehatan yang ditimbulkan dari kebiasaan merokok sebelumnya akan tetap ada. Individu yang pernah merokok memiliki tingkat kesehatan lebih buruk dibandingkan dengan individu yang tidak merokok. Hal ini mengimplikasikan bahwa dampak dan risiko kesehatan dari perilaku merokok sebelumnya mengungguli manfaat dari berhenti merokok dan menyebabkan probabilitas rumah tangga menjadi miskin relatif lebih tinggi. Kemudian hasil estimasi untuk rumah tangga desa dan kota menunjukkan rasio pengeluaran rokok dan makanan rumah tangga, log pengeluaran per kapita rumah tangga, status merokok KRT, dan rata-rata jumlah konsumsi rokok KRT per hari memiliki pengaruh yang serupa dengan hasil estimasi untuk seluruh sampel. Meski log pengeluaran per kapita dan rata-rata konsumsi rokok KRT per hari tidak signifikan secara statistik untuk rumah tangga di desa, sedangkan rasio pengeluaran rokok dan makanan rumah tangga tidak signifikan secara statistik untuk rumah tangga di kota. Rasio pengeluaran rokok rumah tangga tidak berpengaruh signifikan bagi rumah tangga yang bertempat tinggal di kota, mengindikasikan bahwa pola konsumsi rokok lebih berpengaruh terhadap status kemiskinan jangka panjang bagi rumah tangga yang bertempat tinggal di desa. Hal ini disebabkan karena, berdasarkan temuan Liu,
Rumah tangga yang bertempat tinggal di desa memiliki tingkat konsumsi rokok yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan rumah tangga yang bertempat tinggal di kota. Kemudian rasio pengeluaran makanan rumah tangga dapat menurunkan probabilitas rumah tangga yang bertempat tinggal di kota menjadi miskin dalam jangka panjang, meski tidak signifikan secara statistik. Salah satu penjelasan dari fenomena ini adalah akhirnya LDKK dan Nguyen Lin dan Nguyen menemukan bahwa pengeluaran makanan bukan merupakan determinan kemiskinan di perkotaan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita untuk rumah tangga yang bertempat tinggal di desa berpengaruh negatif terhadap status kemiskinan rumah tangga, meski tidak signifikan secara statistik. Fenomena ini dijelaskan salah satunya karena sifat kemiskinan di pedesaan yang lebih kompleks, sehingga peningkatan pengeluaran per kapita saja tidak cukup untuk mengurangi probabilitas rumah tangga menjadi miskin dalam jangka panjang. Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan tingginya konsumsi rokok, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan. Antara lain, pemerintah menetapkan pajak cukai rokok dengan tujuan mengendalikan konsumsi rokok di Indonesia. Namun, struktur pajak cukai yang kompleks justru memberi insentif kepada produsen rokok untuk memproduksi rokok dengan tarif pajak cukai yang lebih rendah dan dijual dengan harga yang relatif lebih murah. Hal ini juga menjadi jalan keluar bagi perokok dari rumah tangga miskin untuk beralih ke rokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dan sebagai upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah Indonesia menyelenggarakan berbagai bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, dan Jaminan Kesehatan Nasional. Tetapi, program bantuan sosial tersebut turut menimbulkan dampak negatif, yang mana Dartanto DKK menemukan bahwa penerimaan bantuan sosial justru dapat mendorong peningkatan konsumsi rokok rumah tangga. Simpulan berdasarkan penelitian ini adalah pola konsumsi rokok yang diproksikan oleh rasio pengeluaran rokok rumah tangga signifikan secara statistik berpengaruh positif terhadap status kemiskinan rumah tangga dalam jangka panjang. 1 unit peningkatan rasio pengeluaran rokok rumah tangga meningkatkan probabilitas rumah tangga menjadi miskin dalam jangka panjang sebesar 0,13%. Kemudian, kebiasaan dan pola konsumsi rokok KRT dalam jangka panjang berpengaruh terhadap kemiskinan rumah tangga meski KRT tersebut telah berhenti merokok. Yang ketiga, rumah tangga miskin ditemukan memiliki jumlah rata-rata konsumsi rokok KRT yang lebih rendah daripada rata-rata konsumsi rokok kepala rumah tangga tidak miskin. Namun, beban keuangan yang ditimbulkan dari pengeluaran rokok rumah tangga miskin lebih besar daripada rumah tangga tidak miskin. Dan yang terakhir, pola konsumsi rokok berpengaruh lebih besar dan signifikan secara statistik bagi rumah tangga yang bertempat tinggal di desa. Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan, antara lain yang pertama, penentuan dan pengelompokan status kemiskinan rumah tangga yang terlalu sederhana. Status kemiskinan rumah tangga dikelompokkan hanya menjadi 2, yaitu rumah tangga miskin dengan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan provinsi, dan rumah tangga tidak miskin dengan pengeluaran per kapita di atas garis kemiskinan provinsi. Yang kedua adalah, penelitian ini menggunakan metode binomial logistik random effects. Asumsi metode random effects yang cukup kuat sangat rawan untuk terlanggar, karena tidak mungkin penelitian ini mengontrol semua karakteristik rumah tangga yang dapat berkorelasi dengan variabel independen, sehingga ini menyebabkan adanya potensi terjadi endogenitas dan menghasilkan estimasi yang bias. Penelitian ini kemudian menggunakan cluster robust standard error dan melakukan analisis sensitivitas sebagai upaya mengatasi endogenitas, yang mungkin disebabkan dari korelasi antara karakteristik rumah tangga yang tidak dikontrol dengan variabel independen. Implikasi kebijakan dari penelitian ini yaitu, yang pertama, pemerintah perlu memperhitungkan dan mempertimbangkan aspek kemiskinan dalam upaya pengendalian konsumsi rokok, serta memperhitungkan dan mempertimbangkan aspek pola konsumsi rokok dalam upaya pengentasan kemiskinan, karena kedua hal tersebut saling berkaitan. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi rokok di Indonesia, salah satunya pajak cukai, perlu penyederhanaan struktur dan peningkatan tarif yang lebih agresif untuk mengurangi aksesibilitas rokok bagi penduduk dan rumah tangga miskin. Dan yang ketiga adalah, pemerintah perlu meninjau ulang dan mempertimbangkan kembali bentuk maupun proses penyaluran bantuan sosial, karena bukti empiris menunjukkan bahwa pemberian bantuan sosial dapat meningkatkan konsumsi rokok rumah tangga. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.